Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, hiduplah seorang wanita bernama Fatimah. Dia adalah seorang janda yang mandiri, dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang kuat dan penuh kasih. Meskipun hidupnya tidak mudah, Fatimah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya, Aisyah dan Rudi. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk merawat kebun sayurnya, memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Suatu sore yang cerah, Fatimah sedang merawat kebun sayurnya. Dia membungkuk, mencabut rumput liar yang mengganggu pertumbuhan sayuran. Dengan tangan yang kotor dan keringat yang mengalir di dahi, dia merasa puas melihat hasil kerjanya. Kebun itu adalah sumber kebanggaan dan ketahanan bagi keluarganya. Namun, di balik senyumnya, ada kerinduan akan kehadiran seseorang yang bisa menemaninya dalam perjalanan hidup ini. Di sisi lain desa, Bima, seorang pemuda gagah berusia 25 tahun, baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan pendidikannya. Dia adalah anak sulung dari keluarga petani yang sederhana. Setelah bertahun-tahun belajar, Bima merasa panggilan untuk kembali ke desa dan membantu keluarganya. Dia ingin memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakatnya, terutama dalam mengembangkan pertanian yang lebih baik. Hari itu, Bima memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, menikmati udara segar dan keindahan alam. Saat melintasi jalan setapak yang dikelilingi oleh sawah, matanya tertuju pada kebun sayur yang rimbun. Dia melihat seorang wanita yang sedang bekerja keras, dan tanpa sadar, langkahnya terhenti. Fatimah, dengan rambut hitam panjang yang terikat rapi dan pakaian sederhana, tampak begitu anggun saat dia membungkuk untuk merawat tanamannya. Bima merasa terpesona. Dia tidak hanya melihat kecantikan fisik Fatimah, tetapi juga ketekunan dan semangatnya. Tanpa berpikir panjang, dia menghampiri Fatimah. "Selamat sore, Ibu. Apakah Anda membutuhkan bantuan?" Tanyanya dengan suara lembut. Fatimah terkejut mendengar suara pria di sampingnya. Dia menoleh dan melihat Bima, seorang pemuda yang tampak gagah dengan senyum ramah. "Oh, selamat sore. Terima kasih, tetapi saya bisa mengurusnya sendiri," jawab Fatimah. Meskipun dalam hatinya dia merasa senang ada yang menawarkan bantuan. Bima tidak menyerah. "Saya hanya ingin membantu. Kebun ini terlihat sangat indah, dan saya yakin Anda telah bekerja keras untuk merawatnya," katanya sambil tersenyum. Fatimah merasa terharu dengan pujian itu. Dia mengangguk dan akhirnya mengizinkan Bima untuk membantu. Mereka mulai bekerja bersama, dan dalam waktu singkat, suasana menjadi akrab. Bima membantu Fatimah mencabut rumput liar dan menyiram tanaman. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan di desa, tentang tantangan yang dihadapi Fatimah sebagai seorang janda, dan tentang impian Bima untuk mengembangkan pertanian di desanya. "Anak-anak saya sangat menyukai sayuran segar. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka," kata Fatimah dengan bangga. Bima mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh semangat dan dedikasi Fatimah. "Anda adalah ibu yang hebat. Anak-anak Anda beruntung memiliki Anda," puji Bima. Fatimah tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata Bima. Dia tidak sering mendapatkan pujian seperti itu, dan itu membuatnya merasa dihargai. Setelah beberapa jam bekerja, mereka duduk di bawah pohon mangga yang rindang, menikmati angin sore yang sejuk. Fatimah mengeluarkan bekal sederhana yang dia siapkan untuk makan siang. "Mau ikut makan?" tawarnya. Bima mengangguk dengan senang hati. Mereka berbagi makanan, dan dalam suasana santai itu, mereka saling bercerita lebih banyak tentang diri mereka. Fatimah menceritakan tentang kehidupannya setelah kehilangan suaminya. Bagaimana dia berjuang untuk membesarkan anak-anaknya sendirian. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati yang mendalam terhadap perjuangan Fatimah. "Saya tahu betapa sulitnya menjadi seorang ibu tunggal. Tapi Anda sangat kuat. Saya kagum pada Anda," kata Bima tulus. Fatimah merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka akan menemukan seseorang yang memahami dan menghargai perjuangannya. Setelah makan, mereka kembali bekerja di kebun. Fatimah merasa lebih ringan dan bersemangat. Kehadiran Bima membuatnya merasa tidak sendirian. Dia mulai merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap pemuda itu, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Saat matahari mulai terbenam, Bima pamit untuk pulang. "Terima kasih atas hari yang menyenangkan ini, Ibu Fatimah. Saya berharap bisa membantu lagi di lain waktu,"
katanya sambil tersenyum. Terima kasih, Bima. Saya sangat menghargai bantuanmu. Sampai jumpa, jawab Fatimah, merasakan sedikit kesedihan saat Bima pergi. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang tumbuh di dalam hatinya. Setelah Bima pergi, Fatimah kembali ke kebun, tetapi pikirannya melayang pada sosok pemuda itu. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Meskipun dia tahu bahwa hidupnya tidak mudah, pertemuan dengan Bima memberikan harapan baru. Hari-hari berlalu, dan Bima sering datang ke kebun Fatimah. Mereka semakin akrab, berbagi tawa dan cerita. Fatimah merasa nyaman dengan kehadiran Bima, dan Bima terpesona oleh kecerdasan dan keteguhan Fatimah. Mereka saling mendukung, dan Fatimah mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk cinta di masa depan. Namun, di dalam hati Fatimah, ada keraguan. Dia khawatir tentang pandangan orang lain, tentang bagaimana anak-anaknya akan menerima kehadiran Bima. Dia tidak ingin mengecewakan mereka, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Fatimah, Bima menatapnya dengan serius. Ibu Fatimah, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, katanya. Fatimah merasakan jantungnya berdebar. Apa yang ingin Bima katakan? Dia menunggu dengan penuh harap dan sedikit cemas. Setiap kali saya bersama Anda, saya merasa bahagia. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat, lanjut Bima. Fatimah terdiam, merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bima semakin dalam, tetapi dia juga tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Disinilah cerita mereka dimulai, di tengah kebun sayur yang rimbun, di bawah langit yang cerah, di mana dua jiwa yang terpisah mulai menemukan jalan menuju satu sama lain. Fatimah dan Bima, dua orang yang berbeda latar belakang, tetapi memiliki harapan dan impian yang sama, siap untuk menjelajahi perjalanan yang penuh tantangan dan keindahan. Minggu-minggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka, dan Fatimah dan Bima semakin sering bertemu. Setiap kali Bima datang ke kebun, Fatimah merasa seolah-olah ada cahaya baru yang menerangi harinya. Kehadiran Bima membawa keceriaan dan semangat yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dia merasa seolah-olah ada harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya, meskipun dia masih menyimpan keraguan tentang masa depan. Suatu pagi yang cerah, Fatimah sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya ketika dia mendengar suara ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihat Bima berdiri di sana dengan senyum lebar, membawa sekeranjang sayuran segar dari kebunnya. Selamat pagi, Ibu Fatimah. Saya membawa sedikit sayuran untuk Anda dan anak-anak, katanya dengan semangat. Selamat pagi, Bima. Terima kasih banyak. Ini sangat berarti bagi kami, jawab Fatimah, merasa senang menerima perhatian dari Bima. Dia mengundang Bima masuk dan mereka duduk di meja makan. Sambil menikmati sarapan sederhana, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari cuaca hingga rencana Bima untuk membantu petani lain di desa. Setiap kali saya melihat kebun Anda, saya merasa terinspirasi. Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Puji Bima. Fatimah tersenyum, merasa bangga atas usaha dan dedikasinya. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Mereka adalah segalanya bagi saya, jawabnya. Setelah sarapan, Bima menawarkan diri untuk membantu Fatimah merawat kebun. Mereka bekerja sama, bercanda dan tertawa, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Fatimah merasa nyaman dengan Bima, dan dia mulai membuka diri tentang kehidupannya. Dia menceritakan tentang masa-masa sulit setelah kehilangan suaminya, bagaimana dia berjuang untuk membesarkan anak-anaknya sendirian, dan harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati yang mendalam terhadap perjuangan Fatimah. Anda sangat kuat, Ibu Fatimah. Saya kagum pada ketahanan Anda. Tidak banyak orang yang bisa melewati semua ini dengan kepala tegak, katanya tulus. Fatimah merasa terharu mendengar pujian itu. Dia tidak menyangka akan menemukan seseorang yang memahami dan menghargai perjuangannya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin tumbuh. Bima sering datang ke rumah Fatimah, membantu pekerjaan rumah dan bermain dengan anak-anaknya. Aisyah dan Rudi sangat menyukai Bima, dan mereka sering meminta Bima untuk bercerita atau bermain bersama mereka. Fatimah merasa bahagia melihat anak-anaknya tersenyum dan tertawa,
Dan dia tahu bahwa Bima membawa kebahagiaan ke dalam hidup mereka. Suatu malam, setelah makan malam, mereka duduk di teras rumah Fatimah, menikmati angin malam yang sejuk. Bima menceritakan tentang impiannya untuk membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk masyarakat desa. Saya ingin membantu petani di sini untuk meningkatkan hasil panen mereka. Kita bisa menggunakan teknik pertanian yang lebih modern dan ramah lingkungan, katanya dengan semangat. Fatimah mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh visi dan dedikasi Bima. Itu ide yang bagus, Bima. Saya yakin banyak orang di desa ini akan mendukungmu. Mereka butuh seseorang yang bisa memimpin dan memberikan inspirasi, ujarnya. Bima tersenyum, merasa didukung oleh Fatimah. Saya berharap bisa melakukan sesuatu yang berarti. Dan saya ingin Anda menjadi bagian dari itu. Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga, katanya. Fatimah merasa terharu mendengar kata-kata Bima. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berkontribusi lebih dari sekadar merawat kebun dan anak-anaknya. Malam itu, saat mereka berbincang, Fatimah merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Bima. Dia terpesona oleh cara Bima berbicara, cara dia memperhatikan setiap kata yang diucapkannya. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan. Dia khawatir tentang pandangan orang lain, tentang bagaimana anak-anaknya akan menerima kehadiran Bima. Dia tidak ingin mengecewakan mereka, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Suatu sore, saat Fatimah sedang mencuci sayuran di luar, Bima datang dengan membawa beberapa buku tentang pertanian. Saya pikir kita bisa belajar bersama tentang teknik-teknik baru ini. Mungkin kita bisa menerapkannya di kebun Anda, katanya sambil tersenyum. Fatimah merasa senang dan bersemangat. Itu ide yang bagus, Bima. Saya selalu ingin belajar lebih banyak tentang cara merawat kebun dengan lebih baik, jawabnya. Mereka duduk di teras, membolak-balik buku-buku itu, berdiskusi tentang berbagai teknik dan metode yang bisa diterapkan. Saat mereka belajar bersama, Fatimah merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia mulai menyadari bahwa Bima bukan hanya seorang pemuda gagah, tetapi juga seorang teman yang bisa diandalkan. Dia merasa nyaman berbagi impian dan harapannya, dan Bima selalu mendukungnya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Bima tiba-tiba menatap Fatimah dengan serius. Ibu Fatimah, saya ingin jujur dengan Anda. Setiap kali saya bersama Anda, saya merasa bahagia. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat, katanya. Fatimah terdiam, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bima semakin dalam, tetapi dia juga tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Namun, saya juga mengerti bahwa Anda memiliki anak-anak yang perlu Anda jaga. Saya tidak ingin mengganggu kehidupan Anda, lanjut Bima. Fatimah merasa campur aduk. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga khawatir tentang konsekuensi dari hubungan ini. Iya, Bima. Saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi saya khawatir tentang anak-anak saya. Mereka sudah melalui banyak hal, dan saya tidak ingin mengecewakan mereka, jawab Fatimah dengan suara lembut. Bima mengangguk, memahami keraguan Fatimah. Apapun yang terjadi, saya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu ada untuk Anda dan anak-anak. Saya ingin membantu Anda, bukan hanya dalam hal pertanian, tetapi juga dalam hidup, kata Bima dengan tulus. Fatimah merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Bima adalah sosok yang bisa diandalkan, dan dia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk cinta di masa depan. Hari-hari berikutnya, Fatimah dan Bima terus bekerja sama di kebun, belajar dan berbagi impian. Mereka semakin dekat, dan Fatimah merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Dia tidak lagi merasa sendirian. Dia memiliki seseorang yang mendukungnya, seseorang yang memahami perjuangannya. Namun, di dalam hati Fatimah, keraguan masih ada. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, dan dia harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil langkah selanjutnya. Dia ingin melindungi anak-anaknya, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan baru. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon mangga, Fatimah menatap Bima dengan serius. Bima, saya ingin kita berbicara tentang masa depan. Saya tidak ingin anak-anak saya terluka jika kita melanjutkan hubungan ini, katanya. Bima mengangguk, memahami kekhawatiran Fatimah. Saya mengerti,
Ibu Fatimah. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Saya ingin mengenal anak-anak Anda lebih baik, dan saya ingin mereka merasa nyaman dengan kehadiran saya, jawab Bima. Fatimah merasa lega mendengar kata-kata Bima. Dia tahu bahwa Bima adalah orang yang bijaksana dan penuh pengertian. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Fatimah dan Bima semakin kuat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di kebun maupun di rumah Fatimah. Aisyah dan Rudi, anak-anak Fatimah, mulai menganggap Bima sebagai sosok kakak yang menyenangkan. Mereka senang bermain dan belajar bersama Bima, dan Fatimah merasa bahagia melihat anak-anaknya tersenyum. Suatu sore, saat Fatimah sedang menyiapkan makan malam, Bima datang dengan membawa beberapa bahan makanan segar dari pasar. Saya pikir kita bisa memasak sesuatu yang spesial malam ini, katanya dengan senyum lebar. Fatimah merasa senang dan bersemangat. Itu ide yang bagus, Bima. Mari kita masak bersama, jawabnya. Mereka bekerja sama di dapur, saling membantu dan bercanda. Suasana hangat dan penuh tawa mengisi ruangan. Fatimah merasa nyaman dan bahagia, dan dia mulai menyadari bahwa kehadiran Bima telah membawa warna baru dalam hidupnya. Saat mereka memasak, Bima bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dia belajar memasak dari ibunya. Fatimah mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Bima menatap Fatimah dengan serius. Ibu Fatimah, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, katanya. Fatimah merasakan jantungnya berdebar. Apa yang ingin Bima katakan? Dia menunggu dengan penuh harap dan sedikit cemas. Saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai semua waktu yang kita habiskan bersama. Setiap kali saya bersama Anda dan anak-anak, saya merasa bahagia. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat, lanjut Bima. Fatimah terdiam, merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bima semakin dalam, tetapi dia juga tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Bima, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi saya khawatir tentang anak-anak saya. Mereka sudah melalui banyak hal, dan saya tidak ingin mengecewakan mereka, jawab Fatimah dengan suara lembut. Bima mengangguk, memahami keraguan Fatimah. Saya mengerti, Ibu Fatimah. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu ada untuk Anda dan anak-anak. Saya ingin membantu Anda, bukan hanya dalam hal pertanian, tetapi juga dalam hidup, kata Bima dengan tulus. Fatimah merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Bima adalah sosok yang bisa diandalkan, dan dia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk cinta di masa depan. Malam itu, setelah Bima pulang, Fatimah merenung. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan baru, tetapi dia juga tidak ingin mengecewakan anak-anaknya. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Aisyah dan Rudi tentang Bima. Keesokan harinya, Fatimah mengajak anak-anaknya duduk bersama di ruang tamu. Aisyah, Rudi, ibu ingin berbicara dengan kalian tentang seseorang yang sangat istimewa, katanya dengan lembut. Anak-anaknya menatapnya dengan penasaran. Siapa, Bu? Tanya Aisyah. Ibu ingin kalian mengenal Bima. Dia adalah teman ibu yang sangat baik dan telah membantu kita banyak, jelas Fatimah. Rudi terlihat antusias. Bima yang sering bermain dengan kita? Dia seru. Serunya. Aisyah mengangguk, tetapi terlihat sedikit ragu. Tapi, Bu, apakah Bima akan tinggal bersama kita? Tanyanya. Fatimah menghela napas, merasakan beban di dadanya. Saya tidak tahu, sayang. Tapi saya ingin kalian mengenalnya lebih baik. Dia baik dan peduli pada kita, jawabnya. Aisyah dan Rudi saling memandang, dan akhirnya Aisyah berkata, kalau dia baik, Ibu, kami ingin bertemu dengannya. Fatimah merasa lega mendengar respons anak-anaknya. Dia tahu bahwa mereka akan menerima Bima, tetapi dia juga menyadari bahwa hubungan ini harus dibangun dengan hati-hati. Dia ingin memastikan bahwa anak-anaknya merasa nyaman dan tidak terbebani oleh kehadiran Bima. Beberapa hari kemudian, Fatimah mengundang Bima untuk datang ke rumah. Dia ingin memperkenalkan Bima secara resmi kepada anak-anaknya. Saat Bima tiba, Fatimah merasa sedikit gugup, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Bima, ini Aisyah dan Rudi.
katanya sambil menunjuk ke arah anak-anaknya. Bima tersenyum lebar dan menyapa mereka dengan ramah. Halo, Aisyah dan Rudi. Senang bertemu dengan kalian, katanya. Anak-anak terlihat senang dan mulai berbincang-bincang dengan Bima. Fatimah merasa lega melihat interaksi yang positif antara Bima dan anak-anaknya. Mereka menghabiskan waktu bersama, bermain permainan sederhana di halaman rumah. Bima menunjukkan keterampilan bermain bola, dan anak-anaknya sangat terhibur. Fatimah melihat bagaimana Bima berinteraksi dengan anak-anaknya, dan dia merasa bahagia. Dia tahu bahwa Bima adalah sosok yang baik dan bisa menjadi bagian dari hidup mereka. Setelah bermain, mereka duduk di teras dan menikmati camilan yang disiapkan Fatimah. Bima berbagi cerita tentang kehidupannya di kota, tentang sekolah dan teman-temannya. Aisyah dan Rudi mendengarkan dengan antusias, dan Fatimah merasa bangga melihat anak-anaknya begitu terlibat. Saat malam tiba, Bima pamit untuk pulang. Terima kasih atas hari yang menyenangkan ini, Ibu Fatimah. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Aisyah dan Rudi, katanya sambil tersenyum. Fatimah merasa hangat di dalam hatinya. Terima kasih, Bima. Kami juga senang bisa mengenalmu lebih baik, jawabnya. Setelah Bima pergi, Fatimah duduk bersama anak-anaknya. Bagaimana menurut kalian tentang Bima? Tanyanya. Aisyah dan Rudi saling memandang, lalu Aisyah berkata, dia sangat baik, Bu. Kami suka bermain dengannya. Rudi menambahkan, iya, dia seru. Ibu, bolehkah dia datang lagi? Fatimah tersenyum, merasa lega dan bahagia. Tentu saja, sayang. Kita bisa mengundangnya lagi, jawabnya. Dia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari sesuatu yang baru, dan dia merasa optimis tentang masa depan. Beberapa minggu kemudian, hubungan antara Fatimah dan Bima semakin kuat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di kebun maupun di rumah. Aisyah dan Rudi semakin dekat dengan Bima, dan Fatimah merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa diandalkan dan dicintainya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Bima menatap Fatimah dengan serius. Ibu Fatimah, saya ingin berbicara tentang masa depan kita, katanya. Fatimah merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting. Saya ingin Anda tahu bahwa saya ingin menjadi bagian dari hidup Anda dan anak-anak. Saya ingin membantu Anda dalam segala hal, dan saya ingin membangun masa depan bersama, lanjut Bima. Fatimah terdiam, merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bima semakin dalam, tetapi dia juga tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Bima, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi saya khawatir tentang anak-anak dan bagaimana mereka akan menerima semua ini, jawab Fatimah dengan suara lembut. Bima mengangguk, memahami keraguan Fatimah. Saya ingin kita melakukannya perlahan-lahan. Kita bisa membangun hubungan ini dengan baik, dan saya akan selalu menghormati keputusan Anda, kata Bima. Fatimah merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Bima adalah sosok yang bijaksana dan penuh pengertian. Malam itu, saat mereka berpisah, Fatimah merasa harapan baru tumbuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dia juga tahu bahwa bersama Bima, dia bisa menghadapi segala tantangan. Dengan semangat baru, Fatimah melangkah ke depan, siap untuk menjelajahi perjalanan yang penuh keindahan dan harapan. Fatimah dan Bima, dua jiwa yang terpisah, kini bersatu dalam harapan dan cinta. Mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama, membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan anak-anak. Dalam kebersamaan, mereka menemukan kekuatan dan kebahagiaan yang telah lama hilang, dan mereka tahu bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya.